Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Papa Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Yang kedua menggambar peta. Yang ketiga membuat ringkasan informasi penting. Dan yang keempat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Amatilah gambar pemandangan alam di atas. Pernahkah kamu mengunjungi kedua tempat tersebut? Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang memesona. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud negara kepulauan? Mari membaca dengan seksama bacaan berikut ini. Ayo membaca. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah negara atau daerah dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, di sana terdapat peta Indonesia 34 provinsi. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Maka marilah kita coba lengkapi. Untuk paragraf 1, pikiran utamanya yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Informasi pentingnya, letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Lalu paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu informasi pentingnya, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Kemudian paragraf yang ketiga, pikiran utamanya yaitu negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasi pentingnya, terdapat lebih dari 17.000 pulau.
Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Lalu paragraf keempat, pikiran utamanya, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke. Informasi pentingnya, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. 2. Perhatikan kembali gambar peta pada halaman 20. A. Tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. B. Tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, Samudra Pasifik di sebelah timur dan utara, dan Laut Cina Selatan di sebelah utara. C. Berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan di dalam bacaan. D. Lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di dalam wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. E. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis di Indonesia? Maka alternatif jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, di sana sudah dilingkari serta disilang ya antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Kemudian letak Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra serta memiliki banyak pulau besar dan pulau kecil. Ayo berlatih. Perhatikanlah kembali letak geografis Indonesia pada peta di halaman 20. Amatilah komponen apa saja yang ada pada peta tersebut. Ingatkah kamu? Peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. 1. Judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. 2. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. 3. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. 4. Garis astronomis merupakan garis hayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang dan garis tegak disebut garis bujur. 5. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. 6. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Kali ini kamu akan mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Lalu ikutilah tahap-tahap berikut ini. 1. Cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli, dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Perhatikan contoh berikut. Nah, silakan kalian buat kotak-kotak pada peta di atlas ataupun peta yang kalian miliki. Silakan. 2. Siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan menggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Berilah kode angka pada gambar-gambar garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. 3. Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amatilah gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Nah, contohnya seperti itu ya. Kalian bisa mulai menggambar di kertas A4 kalian. Ayo membaca. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta.
Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi, Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Berikut adalah salah satu bacaan tentang topik tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu, membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini merupakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. A. Menjawab pertanyaan. 1. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928? 2. Mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? 3. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Dan 4. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Organisasi Budi Utomo mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk para pemuda. Pada tanggal 27-28 para pemuda berkumpul untuk mengucapkan sumpah, yakni Sumpah Pemuda. 2. Karena Belanda tidak ingin kekuasaan mereka terganggu oleh organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 3. Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Sayangnya masih terjadi tawuran yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Lalu 4. Persatuan dan kesatuan bangsa mampu memperkuat kekuatan Indonesia dalam membebaskan diri dari penjajahan. Hal tersebut terbukti dari keberhasilan Indonesia yang mampu mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. B. Membuat poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Bersama dengan seorang temanmu, buatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda. Gunakanlah sebuah kertas gambar A4 untuk menggambarkannya. Maka alternatif poster yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut atau menurut kreativitas kalian masing-masing. Ayo berlatih. 1. Apakah yang dimaksud dengan letak geografis? 2. Komponen apa sajakah yang ada pada sebuah peta? 3. Wilayah Indonesia berada posisi yang sangat strategis. Jelaskanlah makna kalimat tersebut.
Dan 4. Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. 2. Yang harus ada pada peta yaitu judul, garis tepi, garis astronomi, skala, mata angin, simbol, dan legenda. Kemudian yang ketiga, secara geografis Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang berpotensi meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, dikarenakan peristiwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu momentum sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana semangat persatuan dan kesatuan bangsa dipersatukan di seluruh pelosok Nusantara. Mereka bersama-sama meyakini bahwa mereka satu tanah air, satu bahasa, dan satu tumpah darah serta bangsa. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.